Kiat ampuh dalam menggerakkan orang lain atau mendrive orang lain. Apa yang dimaksud mendrive orang lain? Mendrive orang lain adalah bagaimana kita bisa menjadi pengemudi dalam mencapai suatu tujuan bukan sebagai penumpang jika diibaratkan sebuah mobil. Mereka mengajak orang-orangnya untuk berkembang dan keluar dari tradisi lama menuju perubahan baru. Dengan penuh keberanian memulai perubahan tanpa ada yang memerintahkan, namun tetap rendah hati dan kaya empati. Siapa saja yang bisa mendrive orang lain? Bisakah orang-orang yang tak berpendidikan tinggi menjadi driver? Tentu saja bisa, hanya saja kapasitasnya terbatas. Seorang driver tidak cukup hanya bermodalkan tekad dan semangat. Cara berpikir yang tepat adalah modal penting. Tetapi driver yang hebat juga butuh referensi-referensi kuat yang berasal dari pengetahuan akademis. Jadi perbaiki dulu cara berpikir, baru kita menjalankan apa itu driver. Kenapa kemampuan mendrive orang lain itu adalah penting? Agar bisa mencapai sasaran yang akan dituju, seorang pemimpin harus bekerja sama dengan anggota tim yang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu kita harus mempunyai keterampilan mendrive yang baik. Keterampilan kepemimpinan yang baik atau mendrive orang lain akan membantu Anda dan anggota tim dalam meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan. Kapan kemampuan menggerakkan orang lain ini Anda perlukan? Ketika kita ditunjuk untuk jadi pemimpin di suatu organisasi dan juga untuk keluarga kita sendiri. Bagaimana cara mendrive atau mengerakkan orang lain? Ada 10 hal kemampuan yang diperlukan agar bisa menggerakkan orang lain. Satu, menjadi sumber yang menyebarkan sikap positif. Sikap positif merupakan kebiasaan pertama yang perlu dibawa ke dalam tim dan lingkungan Anda. Sikap positif akan menjaga mentalitas tetap positif yang akan memotivasi orang lain dan juga diri Anda sendiri. Dengan menerapkan sikap tersebut, lingkungan akan menuju produktivitas yang jauh lebih baik dan membuat orang ingin terus melakukan yang terbaik. 2. Mengenali diri Anda dan anggota tim. Kemampuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan tim memungkinkan Anda untuk mendapatkan hasil terbaik dari tim. Anda harus bisa mengembangkan keterampilan ini dan menggunakan sumber daya dengan baik untuk keuntungan semua orang. Tidak hanya itu saja, Anda juga harus mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri dengan baik dan menggunakannya untuk pertumbuhan profesional. 3. Percaya diri dengan setiap keputusan yang dibuat. Jadilah pemimpin yang percaya diri dan tidak mudah mengkhawatirkan setiap masalah yang sedang dihadapi. Terus menjaga diri Anda sendiri dan anggota tim tetap tenang dalam menghadapi setiap masalah, menunjukkan bahwa Anda berfokus pada tujuan yang besar. 4.
Mendelegasikan pekerjaan akan membuat anggota tim merasa dipercaya. Anda bisa membangun kepercayaan di dalam tim kerja dengan mendelegasikan pekerjaan kepada mereka. Pendelegasian pekerjaan yang baik adalah mampu menggunakan kekuatan orang dengan baik dan menciptakan tantangan positif yang memungkinkan anggota tim tumbuh serta mendapatkan keterampilan dalam prosesnya. 5. Menjaga perkataan dan janji yang diucapkan. Agar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, maka Anda harus bisa memimpin dengan teladan. Anggota tim tidak akan melakukan apa yang Anda ucapkan, jika mereka tidak melihat Anda melakukan hal yang sama. Anda harus bisa menjaga setiap perkataan dan janji yang diucapkan, jika ingin dilihat sebagai orang yang berkomitmen dan bisa dipercaya. 6. Mendorong anggota tim terus bertumbuh. 7. Konsisten dengan nilai yang ada. Kepemimpinan yang sukses mengharuskan Anda untuk melakukan yang benar untuk tim dan organisasi. Jadilah sosok pemimpin yang mampu memberikan teladan yang baik di setiap bidang pekerjaan yang Anda jalani. 8. Buatlah tujuan menjadi sederhana dan jelas. Apakah Anda seorang pemimpin perusahaan atau pemimpin di suatu organisasi baik yang berskala kecil atau besar? Anda tetap harus memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan jelas dan spesifik. 9. Bersikaplah transparan. Salah satu alasan yang membuat tujuan tidak tercapai adalah kurangnya transparansi atau keterbukaan informasi di dalam perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena pemimpin berpikir bahwa anggota tim tidak perlu mengetahui tentang target penjualan atau target yang lainnya. 10. Berkomunikasi dengan efektif. Seorang pemimpin sering terjebak pada tindakan terlalu sedikit berkomunikasi dengan bawahannya. Yang perlu dilakukan adalah sering melibatkan komunikasi dengan bawahan sehingga mereka terupdate dengan perkembangan organisasi. Kesimpulan dari topik ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai manusia Anda harus menerima diri sendiri dengan apa adanya. Bagus atau buruk itu adalah pemberian Tuhan. Jangan mencoba mengubah masa lalu, tetapi ubahlah pendapat Anda tentang diri sendiri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Berpikirlah besar agar hidup Anda jadi besar, bukan masalah Anda yang besar tapi pikiran Anda yang sempit dalam menyikapi setiap masalah. 2. Bangunlah komitmen Anda untuk tumbuh dan perbaikan diri. Orang yang berlatih akan mengalami transformasi dan dalam proses itu, Anda akan menyaksikan permulaan yang mungkin saja sulit, tetapi Anda akan melaluinya. Karena Anda tidak hanya mengubah dalam nada suara, raut wajah, bahasa tubuh. 4. Komitmen pemimpin akan pekerjaan dan amanah yang diberikan kepada seorang pemimpin.
Dengan menyadari apa yang menjadi tanggung jawabnya dan berkomitmen sungguh-sungguh untuk menjalankan amanah tersebut, pastinya pemimpin itu akan menjadi sosok pemimpin yang baik dan disenangi oleh setiap orang dalam organisasi. Terima kasih. Semoga bermanfaat.